Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih bicara masalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sedikit orang-orang sekarang yang mempersoalkan bahwa kebangkitan Yesus itu aja ucapan jempol atau tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Nah, bagaimana untuk menegaskan dan menjelaskan itu secara historis? Tidak bisa disangkal bahwa Yesus telah bangkit. Kubur itu telah kosong dan Yesus telah bangkit, itu tidak bisa disangkal. Nah, setelah peristiwa kebangkitan itu, murid-murid juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus hadir dan menjumpai mereka, bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, sekalipun yang dihembuskan oleh para pemimpin agama pada waktu itu mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi kenyataannya setelah peristiwa kebangkitan itu, Yesus menjumpai murid-muridnya, bertemu dengan mereka, dan secara khusus mengajar mereka sehingga mereka mengerti firman Allah, mengerti Alkitab, mengerti apa yang tertulis dalam kitab. Oleh karena itu Paulus memberikan penegasan Yesus telah mati, dan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, kitab suci, dari hal berkenaan dengan Yesus dalam 1 Korintus pasal 15. Pada bagian awal Paulus memberikan penegasan semua peristiwa tentang Yesus tepat seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi jauh sebelum Yesus Allah menjadi manusia, diberi nama Yesus, itu terjadi, atau peristiwa itu terjadi, kehadiran Yesus, kehadiran Allah dalam dunia itu terjadi. Alkitab sudah menubuatkan bila mana atau kapan atau tentang kehadirannya itu. Jadi sesuai dengan kitab suci. Kematian sudah diberitakan sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Jadi sebelum hal tentang Yesus terjadi sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Jadi secara gamblang Paulus menjelaskan, namun juga demikian Paulus mengatakan bahwa yang menyaksikan peristiwa pelayanan Yesus, yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus, itu jelas menyaksikan fakta itu, sehingga di dalam kitab Injil secara kronologis dituliskannya bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau satu orang bisa disebut ngecap cerita tentang Yesus, tapi orang-orang yang menyaksikan menuliskan hal yang sama tentang peristiwa kematian itu dan penguburan Yesus. Nah, sekarang tentang kebangkitan, Paulus memberikan penegasan bahwa setelah dibangkitkan, Yesus menjumpai ini, bahkan yang bagian ketika ia naik ke surga disaksikan lebih daripada 500 orang, dan di antara mereka masih ada yang hidup. Jadi pada saat Paulus menuliskan hal tentang kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga, Paulus menjelaskannya secara faktual, secara historis, bahwa peristiwa itu nyata dan terjadi. Saksinya bukan hanya 2-3 orang, tetapi lebih daripada 500 orang. Nah, ini berarti peristiwa kematian, kebangkitan Yesus itu faktual, dan juga kenaikan Yesus ke surga itu juga faktual. Jadi tidak bisa disanggah secara historis, karena pemberitaannya dinyatakan juga dengan menggunakan data yang menegaskan bahwa itu faktual, peristiwa yang betul-betul terjadi. Bahkan disaksikan lebih daripada 500 orang. Dan yang paling terakhir Paulus katakan, Tuhan menjumpai saya, dianugerahi perjumpaan dengan Dia. Nah, ini penegasan oleh Paulus. Jadi apa lagi yang bisa kita katakan tentang kebangkitan? Bahwa kebangkitan itu adalah faktual, fakta historis. Data-data telah menegaskan bahwa itu memang terjadi. Bukan cerita seseorang, tapi orang-orang lebih daripada 2-3 orang, bahkan 500 yang menyaksikan. Jadi kita harus paham akan hal itu, sehingga tidak bisa lagi disanggah kebenarannya, karena sudah dinyatakan faktual itu. Ini secara historis Paulus menegaskan itu. Lalu apa dampaknya, impactnya kepada kita? Nah, kalau Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, karena persoalan dasar kita sebagai orang berdosa adalah kematian, maut, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari kematian dan maut itu. Dan kematian maut itu hanya bisa
diatasi oleh Allah sendiri, yaitu dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi jaminan kebangkitan kita, sehingga maut sudah tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang ada di dalam Kristus. Bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, ingat ya, maut sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kematian bagi orang percaya adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi.